Halo, pria berkelas. Pernah merasa sudah memberi perhatian penuh pada wanita yang kamu cintai, tapi dia justru menjauh bahkan melukai perasaanmu, dan di titik itu muncul dorongan untuk mengejar, menuntut, atau marah. Tapi justru disitulah banyak orang salah langkah karena cara paling kuat bukan mengejar melainkan berhenti sejenak. Diam, lalu kembali fokus pada diri sendiri, karena ketika kamu tidak bereaksi secara emosional dan memberi ruang, dinamika hubungan mulai berubah tanpa perlu drama atau balas dendam. Dan di video ini kamu akan memahami bagaimana menghadapi situasi itu dengan lebih cerdas. Mulai dari membaca pola perilaku, menarik diri dengan tepat, sampai membangun kembali nilai dirimu. Karena tujuan utamanya bukan sekadar membuat dia sadar, tapi menjaga harga diri dan kesehatan emosionalmu sendiri. Sebab kebahagiaan yang stabil datang dari kemampuan menghargai diri, memahami perasaan, dan tidak menggantungkan nilai diri pada perhatian orang lain, dan seringkali keheningan justru lebih berbicara daripada kata-kata karena di dalamnya ada kontrol diri, kedewasaan, dan batas yang jelas. Saat kamu berhenti mengejar dan mulai memperbaiki diri, disitulah rasa penasaran muncul dan dia mulai merasakan kehilangan yang sebelumnya tidak pernah ada. Sekarang masuk ke langkah pertama, kenali pola perilaku, karena saat dia mulai berubah, kebanyakan pria langsung panik. Pikiran dipenuhi pertanyaan kenapa dia cuek, kenapa pesan tidak dibalas, dan tanpa sadar mulai menghubungi terus-menerus. Berharap mendapatkan respon, padahal semakin kamu mengejar, semakin kamu terlihat mudah didapat dan itu sering menurunkan nilai di matanya. Jadi sebelum bertindak, berhenti dan lihat situasinya dengan jernih. Apakah dia memang sedang sibuk dengan kehidupannya atau justru menunjukkan pola yang berulang seperti mengabaikan, membatalkan janji, dan bersikap dingin tanpa alasan jelas. Di sini kamu harus bisa membedakan antara kondisi sementara dan karakter. Jika sebelumnya dia konsisten lalu berubah, mungkin ada sesuatu yang sedang terjadi. Tapi jika sejak awal dia tidak stabil, hanya hadir saat butuh, dan menghilang saat tidak, itu tanda bahwa perhatianmu tidak benar-benar dihargai. Memahami pola ini membuatmu bisa menilai apakah hubungan ini layak dipertahankan atau hanya membuatmu terus terluka. Dan lebih dalam lagi, ini juga tentang memahami dirimu sendiri. Kenapa kamu merasa harus terus mengejar? Kenapa pengakuannya terasa begitu penting? Karena seringkali rasa sakit bukan hanya dari tindakannya tapi dari ekspektasi yang kita bangun sendiri. Ketika kamu sadar akan hal ini, kamu tidak lagi bereaksi berlebihan tapi mulai memilih respon yang lebih tenang dan terkontrol. Salah satu cara sederhana adalah memperhatikan konsistensi perilakunya. Kapan dia hadir, kapan dia menghilang, dan bagaimana perasaanmu saat itu. Bukan untuk overthinking tapi untuk melihat gambaran yang nyata tanpa terbawa emosi sesaat. Karena dari situ kamu bisa menahan diri dari tindakan impulsif yang justru merugikanmu. Dan pada akhirnya saat kamu benar-benar melihat polanya dengan jelas, kamu akan sampai pada satu titik penting. Apakah dia menghargai keberadaanmu atau kamu hanya terjebak dalam situasi yang membuatmu terus berharap tanpa kepastian, dan disitulah kendali mulai kembali ke tanganmu. Bukan cuma soal hubungan, tapi juga soal kendali atas perasaanmu sendiri. Di titik ini kamu mulai berani berkata dalam hati bahwa kamu pantas dihargai dan tidak perlu terus mengejar seseorang yang tidak memperlakukanmu dengan layak. Jadi memahami pola perilakunya bukan untuk balas dendam atau membuatnya merasa bersalah, tapi untuk memberi jarak, mendapatkan sudut pandang yang lebih jernih, dan menilai apakah semua energi yang sudah kamu berikan benar-benar dihargai. Ketika pola itu terlihat, jelas kamu tidak lagi terbawa emosi dan bisa bertindak dengan lebih tenang dan strategis, karena seringkali diam sejenak, menahan diri, dan kembali fokus pada diri sendiri jauh lebih kuat daripada terus mengejar tanpa arah. Jadi sebelum bereaksi, kendalikan diri, amati dengan sadar, pahami dirimu. Dan jangan biarkan dorongan untuk mengejar membuatmu kehilangan kendali. Dengan cara ini bukan hanya hubungan yang bisa berubah tapi kamu juga membangun harga diri dan kestabilan emosional yang jauh lebih berharga daripada sekadar perhatian. Sekarang masuk ke langkah kedua, tarik diri dan berhenti mengejar. Setelah kamu memahami polanya, langkah ini justru yang paling menentukan walau terasa berlawanan dengan perasaan. Karena saat hati terluka biasanya yang muncul adalah keinginan untuk mencari jawaban secepat mungkin. Ingin mengirim pesan lagi, ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Tapi semakin kamu mengejar semakin kamu menunjukkan bahwa emosimu mudah dipicu dan perhatianmu selalu tersedia tanpa batas. Menarik diri bukan berarti menyerah atau tidak peduli. Justru ini cara untuk mengambil kembali kendali, memberi ruang untuk dirimu dan juga untuk dia.
Jangan langsung merespon ketika dia bersikap dingin atau menyakitkan. Beri jeda. Biarkan emosi mereda agar kamu tidak bertindak gegabah dan menyesal kemudian. Di saat yang sama dia mulai merasakan perubahan karena perhatian yang dulu selalu ada kini tidak lagi mudah didapat. Disitulah muncul rasa tidak pasti yang memicu dia untuk berpikir ulang tentang sikapnya. Keheningan ini bekerja karena orang sering baru menghargai sesuatu ketika kehadirannya tidak lagi pasti. Saat kamu selalu ada kamu dianggap biasa. Tapi ketika kamu mulai menarik diri, nilai itu mulai terlihat. Ini bukan manipulasi. Ini tentang memberi kesempatan pada orang lain untuk menyadari arti kehadiranmu sekaligus memberi dirimu waktu untuk berpikir lebih jernih. Selain itu jarak ini membantumu mengevaluasi perasaan sendiri dengan lebih jujur, tanpa tekanan untuk terus mengejar. Kamu bisa bertanya apakah hubungan ini benar-benar membuatmu bahagia atau justru menguras energi. Apakah kamu dihargai atau hanya bertahan karena harapan? Seringkali jarak membuat kita sadar bahwa luka yang dirasakan bukan hanya dari sikapnya tapi dari ekspektasi yang kita bangun sendiri. Dan dari kesadaran itu kamu belajar mengambil keputusan dengan lebih rasional bukan sekadar reaksi sesaat. Menarik diri juga membuka ruang untuk memperbaiki diri, daripada terus memikirkan dia. Gunakan waktu itu untuk hal yang memperkuat dirimu. Bergerak, berkarya, bersosialisasi, melakukan hal yang membuatmu merasa hidup kembali. Saat kamu terlihat tenang, fokus, dan percaya diri tanpa bergantung pada perhatian siapapun, justru disitulah daya tarikmu meningkat secara alami, dan orang akan mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Yang perlu diingat, menarik diri bukan berarti menghilang total atau bersikap dingin tanpa arah. Ini soal mengatur ulang dinamika, bukan menghilang atau bersikap dingin tanpa arah. Kamu tetap sopan, tetap ramah saat berinteraksi, tapi tidak lagi memberi perhatian berlebihan atau terlihat bergantung pada responsnya. Disitulah posisi kamu berubah tanpa perlu drama. Dia mulai merasakan ketidakpastian sementara kamu tetap stabil karena emosi terkendali dan fokus kembali ke diri sendiri. Seiring waktu efeknya mulai terlihat. Dia bisa saja mulai menghubungi duluan, menunjukkan perhatian yang dulu hilang, atau setidaknya mulai menyadari bagaimana sikapnya memengaruhi kamu. Tapi inti dari semua ini bukan untuk memanipulasi atau membalas, melainkan melindungi harga diri dan membangun hubungan yang lebih sehat. Menarik diri adalah latihan kesabaran dan kontrol diri yang mengajarkan bahwa perhatian tidak perlu dipaksakan, melainkan harus dihargai dan berjalan seimbang. Jadi jangan terburu-buru mengejar, jangan reaktif. Biarkan ruang yang kamu ciptakan bekerja dengan sendirinya karena seringkali justru di sanalah perubahan mulai terjadi. Sekarang masuk ke langkah ketiga. Fokus ke diri sendiri. Setelah kamu menciptakan jarak, fase ini menjadi titik paling penting karena banyak orang salah menganggap ini hanya trik untuk membuat pasangan merasa bersalah, padahal ini adalah proses membangun ulang diri dari dalam. Kamu mulai merawat kondisi emosional, mental, bahkan fisik yang mungkin sempat terganggu. Kamu alihkan perhatian dari dia ke hal-hal yang benar-benar memberi energi positif. Lakukan aktivitas yang selama ini tertunda, bergerak, belajar, mengembangkan hobi, atau sekadar menikmati waktu sendiri tanpa tekanan. Ini bukan pelarian tapi cara mengembalikan keseimbangan. Saat kamu mulai menikmati hidup tanpa bergantung pada satu orang, kamu sadar bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar. Dari sini juga mood membaik dan stres berkurang karena hubungan yang tidak seimbang sering meninggalkan beban emosional seperti cemas, kecewa, dan marah yang jika dibiarkan bisa merusak harga diri. Dengan memberi waktu pada diri sendiri, emosi menjadi lebih tenang sehingga keputusan yang kamu ambil ke depan lebih jernih. Bukan sekadar reaksi sesaat. Di fase ini kamu juga mulai melihat hubungan secara objektif. Bertanya dengan jujur apakah kamu benar-benar dihargai. Apakah yang kamu beri sebanding dengan yang kamu terima? Apakah hubungan ini membawa ketenangan atau justru luka? Jawaban dari pertanyaan ini menentukan arah selanjutnya, apakah bertahan atau melepaskan. Selain itu, kamu mulai membangun kembali kepercayaan diri yang mungkin sempat turun. Kamu investasikan energi ke pengembangan diri, baik dari sisi karir, keterampilan, penampilan, atau lingkungan sosial. Perubahan ini terlihat tanpa perlu diumumkan. Bahkan hal sederhana seperti lebih rapi, lebih disiplin, dan lebih aktif sudah cukup menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri, dan justru disitulah daya tarik meningkat secara alami. Yang perlu dipahami, fokus ke diri sendiri bukan berarti menutup diri atau menjadi egois, sebaliknya ini adalah proses membangun keseimbangan. Kamu tetap ramah dan sopan tapi tidak lagi menggantungkan perasaan pada respon seseorang yang pernah menyakitimu. Dari sini,
Setiap hubungan ke depan punya fondasi yang lebih sehat karena kamu hadir sebagai pribadi yang utuh bukan sebagai orang yang mencari validasi. Menariknya ketika kamu benar-benar fokus pada diri sendiri, dinamika mulai bergeser dengan sendirinya. Orang yang dulu mengabaikan mulai merasakan kehilangan karena perhatianmu tidak lagi otomatis ada. Ini bukan permainan. Ini efek alami ketika seseorang mulai menghargai dirinya sendiri. Sementara itu kamu sudah berada di posisi yang jauh lebih kuat. Karena tidak lagi bergantung pada sikap orang lain, pada akhirnya fokus ke diri sendiri adalah tentang menjaga harga diri dan kestabilan emosional. Ini investasi jangka panjang. Kamu belajar menghargai waktu, energi, dan menempatkan kebahagiaanmu sebagai prioritas sehingga bukan hanya hubungan yang berubah tapi kamu juga berkembang menjadi versi yang lebih tenang, percaya diri, dan siap menghadapi apapun. Sekarang masuk ke tahap berikutnya, efek keheningan. Setelah kamu menarik diri dan membangun kembali dirimu, kamu mulai melihat bagaimana keheningan bekerja. Banyak yang mengira diam itu tanda menyerah padahal justru disitulah kekuatannya. Saat kamu berhenti mengejar, tidak lagi selalu tersedia, dan mulai hidup dengan fokus baru, muncul efek yang tidak bisa dipaksakan. Orang yang dulu terbiasa dengan kehadiranmu mulai merasa ada yang hilang. Mereka mulai bertanya kenapa kamu berubah. Apakah ada yang salah? Apakah mereka kehilangan sesuatu yang berharga? Rasa tidak pasti ini memicu mereka untuk melihat kembali sikap mereka sendiri, terutama bagaimana mereka memperlakukanmu, dan di titik itu kesadaran mulai muncul. Keheninganmu bukan sekadar tidak berbicara tapi perubahan sikap secara keseluruhan. Kamu tetap berinteraksi dengan baik tapi tidak lagi memberi perhatian tanpa batas, tidak mengejar, dan tidak menunjukkan ketergantungan emosional. Perubahan sederhana seperti tidak langsung merespon, lebih sibuk dengan hidupmu, dan terlihat lebih tenang sudah cukup untuk mengirim sinyal kuat bahwa kamu bukan orang yang bisa diperlakukan seenaknya. Tanpa perlu banyak kata posisi kamu sudah berubah. Selain berdampak pada mereka, keheningan ini juga bekerja dalam dirimu sendiri. Kamu mendapatkan ruang untuk berpikir jernih, emosi lebih stabil, dan mampu melihat hubungan tanpa bias perasaan. Kamu tidak lagi reaktif tapi mulai bertindak dengan kesadaran. Dari sini kamu bisa menentukan apakah hubungan itu layak dipertahankan atau tidak. Yang menarik perubahan ini sering memicu respon balik. Ketika mereka mulai merasa kehilangan dan menyadari bahwa perhatianmu tidak mudah didapat, mereka cenderung berubah menjadi lebih menghargai, lebih peduli, bahkan menyesali sikap sebelumnya. Ini bukan manipulasi tapi konsekuensi dari perubahan posisi. Kamu tidak lagi menjadi orang yang selalu tersedia melainkan seseorang yang memiliki nilai dan dihormati. Selain itu, keheningan membawa pelajaran penting tentang respek dan batasan. Orang yang dulu menganggap perhatianmu sebagai hal yang pasti mulai sadar bahwa hubungan sehat butuh keseimbangan. Bukan satu pihak terus memberi sementara yang lain hanya menerima. Lewat sikapmu kamu menunjukkan standar tanpa perlu menjelaskan panjang lebar. Keheningan juga membuka ruang untuk introspeksi karena kamu tidak lagi terseret drama atau emosi berlebihan. Pikiran jadi lebih jernih. Kamu bisa memahami perasaan sendiri dan mulai menetapkan standar yang lebih tinggi. Di titik ini kamu sadar bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada siapapun dan perhatian yang tulus tidak pernah lahir dari paksaan. Pada akhirnya efek keheningan adalah perpaduan antara strategi dan kesadaran diri. Di satu sisi membuat mereka merasakan kehilangan, di sisi lain memberi kamu waktu untuk memperkuat diri, menata emosi, dan membangun hidup yang lebih stabil. Mereka mulai melihat bahwa kehadiranmu bukan sesuatu yang bisa diambil begitu saja sementara kamu muncul sebagai pribadi yang lebih tenang, percaya diri, dan bernilai. Jadi keheningan bukan sekadar diam tapi alat untuk mengubah dinamika, memperkuat diri, dan membuka jalan menuju hubungan yang lebih sehat. Setelah melewati semua tahap ini mulai dari memahami pola, menarik diri, membangun diri, hingga melihat dampaknya. Sekarang saatnya memahami inti besarnya. Semua ini bukan tentang balas dendam atau membuat seseorang merasa bersalah, tapi tentang menunjukkan nilai dirimu dan memberi ruang agar hubungan dinilai dengan lebih jujur. Terlalu sering kita sibuk memikirkan sikap orang lain sampai lupa menjaga diri sendiri, padahal harga diri dan ketenangan emosional jauh lebih penting. Menarik diri bukan tanda kalah tapi bentuk kontrol diri dan kedewasaan. Kamu memberi ruang untuk bernapas, menenangkan hati, dan menyusun ulang prioritas hidup. Di saat yang sama perubahan sikapmu memicu pertanyaan dalam diri mereka. Kenapa kamu berbeda? Kenapa kamu tidak seperti dulu? Dan dari situ muncul refleksi yang bisa membuat mereka menyadari nilai kehadiranmu. Pelajaran berikutnya adalah mengalihkan energi ke hal yang membangun.
Daripada larut dalam rasa sakit, gunakan waktu untuk memperkuat diri. Lakukan hal yang kamu nikmati. Jaga kesehatan, kembangkan kemampuan, dan tingkatkan kualitas hidup. Saat kamu menempatkan diri sebagai prioritas, kamu tidak hanya merasa lebih baik tapi juga menjadi lebih menarik secara alami. Perubahan ini terasa tanpa perlu dibuktikan. Selain itu, kamu juga belajar menetapkan batasan yang sehat. Hubungan bukan hanya soal memberi cinta tapi juga soal dihargai. Dengan menarik diri, kamu menunjukkan bahwa perhatianmu punya nilai dan tidak diberikan tanpa keseimbangan. Ini memberi kesempatan bagi mereka untuk mengevaluasi sikap mereka sendiri. Dan yang paling penting, kamu mendapatkan ruang untuk bertumbuh. Kamu mulai memahami apa yang benar-benar kamu inginkan, apa yang layak kamu terima, dan standar seperti apa yang harus kamu pegang. Dari sini kamu belajar satu hal mendasar, bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari respon orang lain tapi dari cara kamu menghargai dirimu sendiri. Yang menarik, saat kamu membiarkan semuanya berjalan tanpa paksaan, kamu mulai melihat perubahan nyata. Orang yang dulu mengabaikan perlahan berubah, mulai lebih perhatian, mulai menghargai, tapi yang paling penting, kamu sendiri sudah berdiri di posisi yang kuat karena rasa berhargamu tidak lagi bergantung pada sikap mereka. Disinilah banyak orang salah paham karena ini bukan permainan atau manipulasi. Ini tentang memulihkan diri, menjaga harga diri, dan membuka peluang untuk hubungan yang lebih sehat. Ketika semuanya berjalan dari kesadaran bukan paksaan, hubungan yang terbentuk jauh lebih stabil dan saling menghargai. Inti dari semuanya sederhana tapi kuat. Tarik diri, fokus pada diri sendiri, dan biarkan keheningan bekerja. Bukan untuk membingungkan siapapun tapi untuk membentuk dirimu menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih percaya diri. Jadi jangan terburu-buru mengejar dan jangan menggantungkan kebahagiaan pada perhatian orang lain. Gunakan waktu untuk membangun dirimu. Karena saat kamu berubah, hubungan pun ikut berubah tanpa dipaksa. Kamu merasa lebih damai dan mereka mulai melihat nilai yang sebelumnya mereka abaikan. Menarik diri bukan akhir tapi awal dari versi dirimu yang lebih kuat dan hubungan yang lebih sehat. Sekarang semua kembali ke tindakan. Semua yang kamu pahami tidak akan berarti tanpa diterapkan. Ini bukan sekadar konsep tapi sesuatu yang harus dijalani. Keheningan dan jarak bukan untuk membalas tapi untuk menunjukkan nilai diri dan memberi ruang agar semuanya berkembang dengan lebih jujur. Jika kamu pernah berada di posisi ini, merasa diabaikan atau terlalu sering mengejar, jadikan itu pelajaran. Pahami apa yang berhasil dan apa yang tidak, karena dari situlah kamu berkembang. Dan ingat satu hal penting, seringkali keheningan lebih kuat daripada kata-kata. Saat kamu berhenti mengejar dan mulai membangun hidupmu sendiri, disitulah terlihat kekuatan, kedewasaan, dan harga diri yang sebenarnya. Perubahan besar tidak selalu datang dari tindakan besar, tapi dari sikap tenang yang konsisten. Jadi jangan ragu untuk memberi jarak. Gunakan waktu itu untuk memperbaiki diri, memperkuat kepercayaan diri, dan membangun hidup yang benar-benar kamu nikmati. Karena pada akhirnya itulah yang membuatmu berbeda dan membuat orang lain mulai melihatmu dengan cara yang baru.